Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mikroekonomi Islam yang beranggotakan saya sendiri, Umar Faruk, kemudian Dwiki Muhammad Fadilah dan juga Satya Dipurno. kami di sini akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada pada mikroekonomi Islam. Baik, untuk materi yang pertama dan kedua, yakni membahas tentang yang pertama filosofi dasar ekonomi Islam, kemudian landasan ekonomi Islam, yang ketiga prinsip-prinsip ekonomi Islam, kemudian tujuan ekonomi Islam, pengertian permintaan dan penawaran, hukum-hukum, faktor-faktor, dan teori dan kurva permintaan penawaran. Filosofi dasar ekonomi Islam. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Kemudian bila digabung bermakna aturan rumah tangga. Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga akar kata, yaitu sin yang berarti alam, lam yang berarti Allah, dan mim yang berarti ibadah. Kemudian bila digabung menjadi sin lam mim bermakna alam dicipta Allah untuk ibadah. Untuk pengertiannya sendiri, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama didasari dengan tauhid. Landasan ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini dilandasi yang didasari pada tauhid. Kemudian mempunyai unsur keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Nah, dari semua unsur dan landasan dari tauhid, keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban ini akan membentuk yang namanya landasan ekonomi Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam ini menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Yang kedua, ekonomi Islam melarang riba dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Nah, tujuan ekonomi Islam, yakni segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Materi selanjutnya yakni permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, kemudian bagaimana hukum permintaan dan penawaran? Hukum permintaan dan penawaran yakni yang pertama, hukum permintaan, jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak dan sebaliknya. Jika harga semakin rendah atau murah, maka penawaran akan semakin sedikit atau sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran, yakni apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat, dan apabila harga suatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun juga. Kemudian, faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa saja? Yang pertama, yakni perilaku konsumen atau selera konsumen. Contoh kasus, saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang dibeli. Tetapi beberapa tahun mendatang, mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. Nah, kemudian yang kedua, ketersediaan dan harga barang. Contoh kasus, sejenis pengganti dan pelengkap jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Kemudian yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Contoh kasus, barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Nah, penawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kayak harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan, spekulasi, atau perkiraan. Dalam aktivitas perekonomian, distribusi ada dua, yaitu distribusi pendapatan
dan juga distribusi kekayaan, baik yang sifatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun yang bersifat sosial. Nah, kemudian bagaimana teori dan kurva permintaan? Nah, kurva permintaan yakni perbandingannya itu lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga juga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaannya itu turun, maka harganya akan relatif turun, dan ini bentuk kurvanya. Selanjutnya, bagaimana teori dan kurva penawaran? Yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Nah, gerakannya sepanjang dan pergeseran kurva penawaran perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Ini quantity, ini price. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang rasionalitas ekonomi dan perilaku konsumen. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yakni pengertian rasionalitas ekonomi, kemudian asumsi rasionalitas, kemudian jenis-jenis rasionalisme, lalu perilaku konsumen, dan mengenali bagaimana perilaku konsumen itu sendiri. Kemudian rasionalitas, pengertian rasionalitas ekonomi. Apa itu rasionalitas? Rasionalitas adalah lawan dari irasional. Secara bahasa diartikan seperti ungkapan rational human beings, manusia yang dapat berpikir, rational behavior, atau perilaku yang masuk akal. Asumsi rasionalitas yakni rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional, yakni masuk akal. Nah, perilaku rasional mempunyai dua makna, yakni ada metode dan juga ada hasil. Jenis-jenis rasionalitas. Yang pertama, rasionalitas kepentingan pribadi adalah bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh kepentingan pribadi. Yang kedua, person and rationality adalah teori ini hanya berkonsumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya harus konsisten dengan sejumlah aksioma. Lalu, bagaimana perilaku konsumen? Nah, perilaku konsumen sendiri adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat merupakan seorang individu ataupun organisasi. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam perilaku konsumsi. Mereka mungkin berperan sebagai inisiator, influencer, buyer, payer, atau user. Bagaimana cara mengenali perilaku konsumen? Yakni dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan interpretif, yakni adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal mendasar mengenai perilaku konsumen. Yang kedua, pendekatan tradisional, yakni adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta pembuatan keputusan konsumen. Lalu ada pendekatan sains pemasaran, adalah hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan ilmu matematika. Materi selanjutnya yakni mengenai teori kepuasan konsumen dan teori konsumsi. Yang pertama, apa sih definisi perilaku konsumen? Nah, perilaku konsumen ini adalah proses yang dilalui seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, atau membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, perilaku konsumen ini akan diperlihatkan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap sebelum pembeliannya, bagaimana perilakunya. Kemudian tahap pembeliannya, bagaimana perilakunya. Dan juga dilihat setelah pembeliannya, bagaimana kepuasan perilaku konsumen tersebut terhadap barang yang kita tawarkan. Nah, seperti itu. Nah, perilaku konsumen ini bisa dilihat dari mana? Nah, konsumen dapat merupakan seorang individu ataupun organisasi. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam perilaku konsumen. Mereka mungkin berperan sebagai inisiator,
influencer, buyer, payer, atau user. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yakni ada kualitas produk, kualitas pelayanan atau jasa, kemudian emosi, harga, dan juga biaya. Yang pertama, kualitas produk. Bagaimana? Yakni pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan itu berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan atau jasa. Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, yakni emosi. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapat keyakinan orang lain akan kagum terhadap orang bila menggunakan produk dengan merek tertentu cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu. Yang keempat adalah harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan. Yang kelima adalah biaya. Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Metode pengukuran kepuasan konsumen, yakni ada beberapa. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran, kemudian gossiping, lost customer analysis, dan juga survei kepuasan pelanggan. Apa sih sistem keluhan dan saran? Yakni memberi kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhannya. Informasi ini dapat memberikan ide cemerlang untuk bereaksi secara cepat dalam mengatasi masalah. Yang kedua tadi gossiping, yakni cara untuk memperoleh kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, lost customer analysis, yakni perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli. Kemudian, survei kepuasan pelanggan, yakni dilakukan dengan cara survei baik melalui telepon, pos, maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh umpan balik secara langsung dari pelanggan dan memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya. Teori konsumsi, faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi adalah pendapatan di mana kolerasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan, maka konsumsinya juga makin tinggi. Menurut John Maynard Keynes, jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatannya. Hubungan antara dua variabel tersebut dapat dijelaskan melalui fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menggambarkan tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. Berikut ini adalah rumus fungsi konsumsi. C sama dengan A plus BY sama dengan fungsi konsumsi. Keterangan C adalah konsumsi seluruh rumah tangga agregat. A. Konsumsi adalah otonom, yaitu besarnya konsumsi ketika pendapatan 0 merupakan konstanta. B. Adalah marginal propensity to consume. Y adalah pendapatan disposable. S sama dengan min A plus SY sama dengan fungsi tabungan, di mana S sama dengan MPS sama dengan 1 sama dengan dikurangi MPC sama dengan 1 min B. Faktor-faktor tertentu tingkat konsumsi. Pendapatan rumah tangga, household income, semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran untuk konsumsi. Kekayaan rumah tangga, household wealth, semakin besar kekayaan, tingkat konsumsi juga akan semakin tinggi. Kekayaan misal berupa saham, deposito, berjangka, dan kendaraan bermotor. Lanjutan, perkiraan masa depan household expectation. Bila masyarakat mempertanyakan harga barang-barang akan mengalami kenaikan, maka mereka akan lebih banyak membeli atau belanja barang. Tingkat bunga interest rate. Bila tingkat bunga tabungan tinggi atau naik, maka masyarakat merasa lebih untung jika uangnya ditabung daripada dibelanjakan. Berarti antara tingkat bunga dengan tingkat konsumsi mempunyai kolerasi negatif.
pajak. Pengenaan pajak akan menurunkan pendapatan disposable yang diterima masyarakat, akibatnya akan menurunkan konsumsinya. Jumlah dan konsumsi pendudukan, jumlah penduduk yang banyak akan memperbanyak pengeluaran konsumsi, sedangkan komposisi penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau usia kerja 15 sampai 64 tahun akan memperbesar tingkat konsumsi. Faktor sosial budaya. Misal berubahnya pola kebiasaan, maka perubahan etik dan tata nilai karena akan meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih modern. Contoh, berubahnya kebiasaan orang Indonesia berbelanja dari pasar tradisional ke pasar swalayan. Materi selanjutnya, perilaku produsen dan teori produsen. Teori perilaku produsen dalam ekonomi Islam. Pengertian produksi. Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Prinsip-prinsip dan tujuan produksi. Produksi adalah perspektif Islam adalah suatu usaha yang menghasilkan dan menambah daya guna dari suatu barang baik dari sisi fisik materialnya maupun dari sisi moralitasnya. Pada dasar produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka tujuan produksi harus sejalan dengan tujuan konsumsi itu sendiri, yaitu mencapai falah. Implikasi yang mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan diantaranya: pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, seperti halnya pada kegiatan konsumsi. Kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena faktor kelangkaan faktor produksi, tetapi lebih kompleks. Faktor-faktor produksi. 1. Hubungan antara tujuan produksi dengan penggunaan faktor produksi. 2. Penentuan harga faktor produksi. Klarifikasi faktor produksi. 1. Alam. Tanah merupakan faktor produksi yang sering disebut faktor produksi asal atau asli. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap penting karena kekayaan alam dapat berubah menjadi produksi yang bernilai karena jasa tenaga kerja. Ketiga, modal. Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang maupun bukan uang yang dapat digunakan dalam menghasilkan output. Keempat, wirausaha. Wirausaha pada dasarnya adalah motor penggerak kegiatan produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara kuantitas produk dan faktor-faktor produksi yang digunakan. Biaya ekonomis adalah besarnya pengorbanan atas barang alternatif yang hilang dan tidak dapat diproduksi. Periode produksi dan biaya. Periode produksi dibedakan menjadi periode jangka pendek dan periode jangka panjang. Periode produksi dan periode biaya jangka pendek. MP sama dengan TP garis miring L, produk marginal. AP sama dengan TP garis miring L, produk rata-rata petenaga kerja. TC sama dengan TVC plus TFC, biaya total. Materi selanjutnya adalah biaya penerimaan dan persaingan sempurna. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan suatu uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Penggolongan biaya. A. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. B. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 1. Biaya produksi. 2. Biaya pemasaran. 3. Biaya administrasi dan umum. C. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. 1. Biaya langsung. 2. Biaya tidak langsung. D. Penggolongan biaya menurut biaya perilakunya dengan perubahan
volume aktivitas. 1. Biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 2. Biaya semi variabel. Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi fixed. Biaya yang tetap untuk volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produk tertentu. 4. Biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh gaji direktur produksi. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaat. Pengeluaran modal. Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi 1 tahun kalender. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan kepada kos aktivas. 2. Pengeluaran pendapatan. Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadi pengeluaran tersebut. Pada saat pengeluaran pendapat ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari contoh biaya iklan, biaya tenaga kerja. Pengertian penerimaan. Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output, atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya. Jenis-jenis penerimaan. 1. Total penerimaan. Penerimaan dari hasil penjualan. 2. Penerimaan rata-rata. Rata-rata penerimaan dari perkesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan. 3. Penerimaan marginal. Penerimaan atas TR sebagai akibat penambahan satu unit output dalam pasar persaingan sempurna. MR ini adalah konstan dan sama dengan harga, dan berimpit dengan kurva AR atau kurva permintaan bentuk kurva horizontal. Pasar persaingan sempurna. Pasar sempurna penerimaan harga barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan. Perfect adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Semua perusahaan memproduksi barang atau produk homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Para pelaku ekonomi, konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Output. Sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Perusahaan penerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Mampu mendorong efisiensi dalam produksi. 2. Tidak memerlukan iklan. 3. Tidak memerlukan iklan. 4. Tidak ditentukan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. 2. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli dan dengan jenis barang yang dijual hanya satu, membuat konsumen tidak bisa memilih barang sesuai selera dan tingkat pendapatan mereka masing-masing. 3. Pekerja menerima upah atau gaji rendah dengan laba secukupnya.
produsen tidak bisa memberikan upah tinggi kepada pekerjanya. Kesimpulan. 1. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun akan terjadi. Kedua, penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjumlah sejumlah output, atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya. Ketiga, persaingan sempurna. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak bisa membedakan jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang dijual bersifat homogen. Materi selanjutnya yaitu pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Monopoli merupakan pasar yang hanya memiliki satu penjual tetapi dengan banyak pembeli. Sebagai produsen tunggal suatu produk, monopolis memiliki posisi yang unik. Jika monopolis memutuskan untuk menaikkan harga produknya, maka monopolis tersebut tidak perlu mencemaskan pesaing yang menekan harga lebih rendah. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu ada industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Terus ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan perkembangan melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberikan hak monopoli pada perusahaan tersebut. Terus ada monopoli dan diskriminasi harga, kemudian pengembangan teknologi dan inovasi. Persaingan monopolistik. Yang pertama, pasar yang berada di antara dua jenis pasar-pasar ekstrem, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Terus, oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Terus ada pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Oligopoli. Organisasi pasar di mana terdapat beberapa penjual untuk produk yang homogen ataupun dengan diferensiasi. Oligopoli adalah bentuk struktur pasar yang banyak dianut. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada mekanisme pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pokok pembahasan materi ini yaitu ada mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, faktor yang mempengaruhi keuntungan dan kelemahan, ketidaksempurnaan pasar, dan 7 faktor ketidaksempurnaan. Di mekanisme pasar sendiri terdapat permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli barang pada berbagai tingkat harga pada periode waktu tertentu. Hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini ada harga barang itu sendiri atau PX, harga barang lain, PY, tingkat pendapatan per kapita, Y atau CAP, jumlah penduduk, PEN, distribusi pendapatan, Y, DIS. Penawaran yaitu jumlah barang produsen yang ingin ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik, dan sebaliknya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri, PX. Yang kedua, harga barang yang terkait, PY. Yang ketiga, harga faktor produksi, PI. Yang keempat, biaya produksi, C. Yang kelima, teknologi produksi, TEK. Yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah.
Keuntungan mekanisme pasar. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat, mengembangkan kegiatan usaha, memperoleh keahlian modern, produksi secara efisien. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi. Kelemahan dalam mekanisme pasar. Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Yang kelima, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar adalah suatu yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. 7 faktor penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, kegagalan dari persaingan. Yang kedua, adanya barang publik. Yang ketiga, eksternalitas. Yang keempat, pasar tidak lengkap. Yang kelima, kegagalan informasi. Yang keenam, adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan. Yang ketujuh, adanya common goods. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Munajim MM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.